Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi bab 4 yang berjudul berorientasi pada tindakan. Baik, selanjutnya tujuan pengajaran mempelajari salah satu karakter yang perlu dikembangkan sebagai calon wirausahawan, yaitu senantiasa berorientasi pada tindakan. Yang kedua, memahami tindakan dan sikap yang perlu dimiliki untuk dapat menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Jadi maksudnya bahwa sebagai calon seorang wirausahawan harus benar-benar memahami apa saja tindakan yang dilakukan. Jadi sebelum berpikir sebelum bertindak, maksudnya seperti itu. Jadi di sini juga berfokus pada tindakan. Jadi walaupun kita boleh berencana, tapi kalau tanpa tindakan itu sama saja dengan tidak ada hasil. Yang pertama, ciri-ciri pengusaha: mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Jadi di sini lebih diutamakan bahwa seorang pengusaha itu tidak hanya sekedar berkata-kata atau bermimpi saja, tetapi menjadi seorang pengusaha itu harus siap menghadapi resiko atau masalah-masalah yang akan terjadi dalam perusahaannya. Berorientasi pada PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Rencana, lakukan, periksa, dan tindakan. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak hanya berkata-kata saja, tapi di sini berorientasinya. Jadi dengan setelah merencanakan harus melakukan, memeriksa, dan bertindak. Sebaiknya seorang pengusaha harus menghindari hal-hal berikut: NATO, no action, talk only. Jadi tidak ada tindakan tapi bicara saja. Itu hasilnya gosip dan konflik. Berikut ada NADO, no action, dream only. Jadi tidak ada tindakan tapi cuman bermimpi saja. Itu hasilnya menghasilkan visi dan karya. Ada NACO, no action, concept only. Tidak ada tindakan, konsep saja. Itu hasilnya tidak ada tindakan, konsep saja. Itu hasilnya teori dan filsafat. Berikut adalah bagian dari NACO akademis logika formal. Yang pertama itu dari tujuan. Jadi tujuannya itu seperti, maksud dari tujuan itu seperti apakah produk yang diciptakan itu bisa mendapatkan reaksi dari orang atau tidak. Terus yang berikutnya ada asumsi. Asumsi orang seperti apa menanggapi produk yang dihasilkan seorang pengusaha tersebut. Terus ada hipotesa atau testing. Jadi harus ada testingnya dulu. Selanjutnya ada tes dan kumpulan data. Berikut setelah melakukan tes dan kumpulan data ada keputusan. Selanjutnya dari keputusan ini diambil kumpulan datanya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Wahidah Rohman, NIM 2017-310297. Di sini saya akan menjelaskan ada 8 kebiasaan efektif para pengusaha menurut Stephen Covey. Nah, yang pertama yaitu ada proaktif, yang kedua ada bermula dari ujung pemikiran, yang ketiga ada dahulukan hal yang utama, yang keempat ada berpikir menang-menang, yang kelima memahami untuk dipahami, yang keenam ada sinergi, yang ketujuh menanamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Sedangkan untuk yang nomor 8 yaitu menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Nah, di sini proaktif yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Terlatih di lapangan seperti memiliki intuisi.
Nah, itu maksudnya tuh dia tuh nggak hanya sekedar omong aja, tapi dia juga bertindak menunjukkan hasilnya seperti itu. Yang kedua yaitu bermula dari ujung pemikiran. Nah, itu tidak hanya sekedar tujuan, tetapi tujuan itu memang benar. Dan untuk mencapai tujuan yang benar itu, kita menuliskan misi pribadi hidup yang bisa menggambarkan tujuan dan citra diri kita. Nah, biasanya misi pribadi itu ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit, sehingga membentuk kebajikan dan filosofi hidup. Nah, kebajikan itu diperoleh melalui tahap apa aja? Nah, melalui ada 4 tahap, yaitu yang pertama, penginderaan fisik seperti apa? Anugerah. Yang kedua, yaitu pengalaman hidup seperti sejarah. Dan yang ketiga, yaitu keilmuan, bisa melalui pembelajaran. Nah, inilah untuk mencapai kebajikan itu, melalui filosofi. Yang ketiga, yaitu dahulukan hal yang utama. Nah, jadikanlah kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Bisa membedakan antara urgent dan juga penting. Nah, urgent sendiri yaitu membutuhkan tindakan atau perhatian yang segera. Itu artinya urgent. Nah, ini mendesak dan membutuhkan reaksi langsung seseorang tanpa membuang-buang waktu. Sedangkan untuk penting ini itu maksudnya itu bernilai. Jadi ia tidak membawakan makna langsung dengan cara halnya mendesak seperti itu. Tapi keduanya juga membutuhkan perhatian yang besar. Nah, berikanlah waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, pengembangan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang, dan recharger pengetahuan. Yang keempat yaitu berpikir menang-menang atau win-win. Nah, berwirausaha pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. Seperti contoh, jika saya menang, Anda kalah. Saya hanya menang sekali saja. Nah, itu bukan contoh yang baik. Dan yang kedua, kalah. Jika saya kalah, Anda menang. Anda hanya bisa menang sekali saja. Itu juga tidak baik untuk diucapkan. Yang ketiga yaitu kalah dan Anda juga kalah. Buat apa kita teruskan kerjasama ini? Itu bukan pemikiran para wirausaha. Dan yang terakhir yaitu jika saya menang, Anda juga menang. Kita akan berjalan beriringan, saling memperbaiki dan kekal abadi. Nah, itu yang dimaksud dengan win-win. Jadi, para wirausaha akan memperbaiki jika ada kesalahan dan akan saling beriringan. Kelima yaitu memahami untuk dipahami. Seorang wirausaha haruslah memiliki keterbukaan atau open-minded untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi atau melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. 2. Kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya. Yang ketiga adalah ada usaha menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Jadi kita nggak boleh egois, harus memikirkan orang lain juga. Sinergi itulah yang keenam. Seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. Nah, kita juga harus mencari rekan usaha yang saling melengkapi, yang berorientasi pada sinergi agar kita dapat berorientasi pada tindakan-tindakan yang lain. Seperti mereka mendengarkan apa yang kita keluhkan, mereka merespon, mereka memberikan saran, dan kita pun juga sebaliknya seperti itu. Jadi kita harus saling membantu agar bisa berorientasi pada tindakan-tindakan yang lain. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Julian Farel dengan NIM 2018-310-358. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu memajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kebiasaan ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melatih ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatannya. Upaya yang dilakukan untuk memberi makanan pada jiwa melalui kegiatan-kegiatan spiritual
dan hidup yang seimbang. Melakukan meditasi atau bisa juga dengan membaca buku-buku self-help yang membangkitkan semangat dengan kata-kata yang termotivasi. Selanjutnya yaitu temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Menemukan keunikan berarti mengenal potensi diri yang dimiliki, yang tersebar pada 4 elemen utama, yaitu pikiran atau mind, tubuh, hati, dan jiwa. Jika pikiran terus dikembangkan dan visi yang hebat dapat dirumuskan, maka hal tersebut dapat memampukan seseorang untuk mengembangkan potensi terbesar seseorang, lembaga, atau perusahaan. Hal ini berlaku juga dalam kaitannya membantu orang lain menemukan keunikan pribadinya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan pengucapan dari kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab.